Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 11 MIPA. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Pembahasan kita kali ini baru sampai senyawa alkana saja. Nah, untuk senyawa alkena dan alkuna nanti di sesi berikutnya, sesi kedua. Tapi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran yang akan kita terima bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pembelajaran materi senyawa alkuna kali ini masih ada di kompetensi dasar 3.1. Apa itu KD 3.1? Yaitu menganalisis struktur sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, maka siswa diharapkan dapat yang pertama, membedakan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua, memberikan nama pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang senyawa alkana terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah anak-anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar kita mendapat kemudahan dalam memahami materi senyawa alkana tersebut. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui, senyawa alkana ada di KD 3.1. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari, maka diharapkan siswa dapat 1. Membedakan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. 2. Memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kita lihat contoh dari senyawa alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan ikatan tunggal. Nah, artinya ikatan tunggal, ikatan antara C yang satu dengan atom C yang lain itu mempunyai garis satu anak-anak. Itu yang kita sebut dengan ikatan tunggal. Senyawa alkana ini memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Di mana N merupakan jumlah atom karbon dan dimulai dari angka 1. Jadi, kalau N-nya kita ganti dengan 1, maka rumus senyawa alkana yang pertama adalah CH4. Kalau N-nya kita ganti dengan 2, maka rumus alkananya menjadi C2H6. Artinya jumlah H-nya 2 dikali 2 ditambah 2. Sehingga jumlah H-nya menjadi 6. Kalau N-nya kita ganti dengan 3, maka rumus senyawa alkananya menjadi C3H8. Demikian seterusnya anak-anak. Kalau kalian lihat di tabel deret homolog ini terdapat 20
atom C, 20 atom karbon. Nah, untuk sementara kalian boleh menghafalkan senyawa alkana mulai dari jumlah atom C1 sampai dengan jumlah atom C10. Jadi nama senyawa alkananya mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Cukup sampai 10 dahulu anak-anak. Ya. Baik anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan deret homolog di sini? Deret homolog merupakan suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Nah, itu yang kita sebut dengan deret homolog. Deret homolog mempunyai sifat yang pertama, sifat kimianya mirip, lalu mempunyai rumus umum yang sama, dan perbedaan MR massa molekul relatif antara dua suku berurutan sebesar 14. Makin panjang rantai karbon, maka titik didihnya makin tinggi. Nah, ini adalah sifat dari deret homolog. Berikutnya anak-anak, tata nama senyawa alkana. Ini ada beberapa aturan. Yang pertama, memilih rantai induk terpanjang. Yang kedua, memberikan penomoran. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Yang ketiga, memberi nama cabang-cabangnya. Nah, pemberian nama cabang ini menggunakan suatu senyawa atau suatu gugus yang kita sebut dengan alkil anak-anak. Alkil ini memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Di mana N-nya itu juga dimulai dari angka 1. Jadi kalau N-nya kita ganti dengan 1, maka rumus pertama senyawa alkil adalah CH3. Kita lihat anak-anak, tata nama senyawa alkil. Jadi rumus yang pertama adalah CH3. Kalau N-nya kita ganti dengan 2, maka rumusnya menjadi C2H5. Bila N-nya kita ganti dengan 3, C3H7. Bila N-nya kita ganti dengan 4, menjadi C4H9 dan seterusnya sampai C10H21. Nama senyawa alkil ini diambil dari induknya alkana. Hanya akhiran ana diganti dengan il. Sehingga nama alkil yang pertama adalah metil. Yang kedua etil, kemudian propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, yang terakhir dekil. Gitu anak-anak ya. Jadi ini adalah senyawa alkil yang merupakan cabang dari senyawa alkana. Nah, kalau alkana diibaratkan sebagai pohon, maka alkil ini adalah ranting-ranting pohonnya. Begitu anak-anak. Kita lanjut. Untuk melengkapi penamaan senyawa alkana, kita lanjut dengan nama cabang ditulis dan diikuti dengan nama rantai induk. Lalu tulis nama cabang dengan menggunakan awalan angka tempat cabang terkait. Nanti kita lihat contohnya anak-anak. Dilanjutkan dengan apabila ada angka yang terdapat pada rantai karbon, maka di antara angka dan angka diberikan tanda koma. Dan di antara angka dengan huruf diberikan tanda strip. Kemudian, jika terdapat cabang yang berbeda, maka pemberian nama cabang diurutkan sesuai dengan alfabet atau abjad. Ini adalah
cara pemberian nama senyawa alkana anak-anak. Nah, untuk contoh penamaan senyawa alkana, kalian lihat Oke anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Ibu jelaskan bagaimana cara pemberian nama senyawa alkana lebih dahulu. Oke, kita lihat anak-anak. Kita mulai dari senyawa alkana. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang rumus umum dari senyawa alkana. Cn H2n plus 2. Kalau N, jadi N merupakan bilangan asli, maka N kita mulai dari angka 1. Nah, misalkan N-nya kita ganti dengan angka 1, maka kita bisa masukkan harga N-nya dengan angka 1. Ini kita tulis di sini anak-anak. H memiliki rumus 2N plus 2. Jadi kalau N-nya kita ganti dengan 1, maka 2 dikali 1 ditambah 2, hasilnya menjadi 4. Nah, ini rumus yang pertama menjadi CH4. Demikian untuk rumus berikutnya anak-anak. N-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi kalau N-nya kita ganti dengan angka 2, maka H-nya 2 dikali 2 ditambah 2. Sehingga jumlah H-nya menjadi 6. Betul anak-anak. Gitu ya. Kita coba satu kali lagi anak-anak. N-nya kita ganti dengan angka 3. Maka C3 H-nya menjadi 2 dikali 3 ditambah 2. Jadi jumlah H-nya sebanyak 8. Demikian seterusnya anak-anak. Kalau N-nya kita ganti 4, berapa jumlah H-nya? Terakhir, kalau C-nya sama dengan 10, maka jumlah H-nya sama dengan 22. Kita sudah punya tabel anak-anak ya. Pembelajaran kita sebelumnya, kalian sudah punya tabel tentang deret-deret senyawa alkana. Dimulai dari metana untuk CH4, kemudian etana untuk C2H6, lalu propana untuk C3H8, dilanjutkan dengan butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai C10H22 dengan sebutan dekana. Nah, ini merupakan bentuk dari senyawa alkana. Nah, senyawa alkana ini anak-anak merupakan rantai induk nanti pada pemberian nama senyawa tersebut. Bagaimana cara pemberian nama senyawanya? Perhatikan lagi anak-anak. Pembelajaran kita terdahulu ada aturan pemberian nama pada senyawa-senyawa alkana. Kita ulang lagi anak-anak. Yang pertama, beri rantai induk. Nah, kita cari dulu rantai induknya atau senyawa alkananya. Yang kedua, beri nomor. Nah, ingat, pemberian nomor dimulai dari ujung. Nanti kita lihat ujung yang mana yang akan kita beri nomor terlebih dahulu. Ketentuannya dari ujung yang dekat dengan cabang. Yang ketiga, beri nama cabang. Kemudian, apabila ada cabang yang berbeda, maka diberi awalan. Kalau 2 ada di, kalau 3 ada tri, ada tetra, ada penta, dan seterusnya. Tapi kalau cabangnya berbeda, maka pemberian namanya harus sesuai dengan alfabet. Ibu ambil contoh. Nama-nama cabang kita menggunakan yang disebut dengan gugus alkil. Jangan lupa anak-anak. Alkil memiliki rumus CnH2n plus 1. Nama-nama senyawa alkil diambil dari senyawa-senyawa alkana. Hanya akhiran ana, jadi akhiran ana ini diganti dengan il. Sehingga pemberian nama yang pertama dengan rumus CH3 adalah metil. Jadi kalau C-nya 1, maka hanya 3 untuk senyawa alkil. Dikurangi 1 atom H. Diulangi anak-anak. CH3, nama senyawanya adalah
metil, C2H5, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan detil. Nah, itu nama cabang yang akan kita gunakan pada pemberian nama senyawa alkana. Kita lihat contohnya anak-anak. Berikut. Kita lihat contoh kata nama senyawa alkana yang pertama. Apabila diberikan gambar seperti ini anak. Ini merupakan rantai karbon senyawa alkana. Kita hitung ada berapa jumlah C-nya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Jumlah C-nya 4. Kita coba tentukan ada berapa H-nya. Ini di sini ada 3, 2, 3. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, maka jumlah keseluruhan H ada 6. Sehingga di rumus nomor 1 ini memiliki jumlah C sebanyak 4 dan jumlah H sebanyak 10. Kalau C-nya 4, kita bisa hitung. Kalau C-nya 4, maka jumlah H-nya 10. Nama rantai induknya adalah butana. Nah, maka di sini kita beri nama senyawa tersebut adalah butana. Karena rantai karbonnya lurus saja, tidak punya cabang, maka kita beri awalan dengan huruf N. Jadi kita sebut dengan N-butana. N ini kepanjangan dari normal. Normal butana. Artinya normal, tidak punya cabang. Itu nomor 1 anak-anak. Kita coba lihat nomor 2. Nah, untuk nomor 2, kalau kita perhatikan berbeda dengan nomor 1 ya anak-anak ya. Dia sudah punya cabang. Oleh sebab itu, kalau sudah memiliki cabang pada rantai karbon, maka pemberian namanya harus sesuai aturan penamaan. Yang pertama, ingat lagi anak-anak, cari rantai karbon terpanjangnya. Bagaimana cara mencari rantai karbon terpanjang pada soal nomor 2 ini? Boleh lurus, boleh juga belok, tapi nggak boleh putus anak-anak. Belok-belok boleh, tapi tidak boleh terputus. Kita coba cari yang paling gampang, lurus saja. Lurus saja. Kita beri tanda dengan memberi kotak. Nah, ini lurus. Ada berapa C yang di dalam kotak ini anak-anak? 4 ya. Atau bisa juga kah kalau kita belokkan, misalkan seperti ini. Ini kalau ibu hapus, kemudian ibu belokkan ke bawah, seperti ini. Apakah ini bisa sebagai rantai? Bisa. Kalau yang namanya rantai, dia punya 2 ujung. Nah, ujung itu tidak boleh terputus. Ujung A dan ujung B ini kalau kita tarik, itu bisa menjadi lurus. Gitu ya anak-anak, yang disebut dengan rantai. Cara gampang, cari saja lebih dahulu yang rantainya lurus. Ibu ganti seperti awal. Ini adalah rantai karbon lurus. Yang di luar dari rantai karbon, ada nih CH3 di bawah. Kita lingkari. Inilah yang kita sebut dengan cabang anak-anak. Langkah 1 sudah selesai. Cari rantai karbon terpanjang. Sudah kita dapatkan. Kita menuju ke langkah 2. Beri nomor. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, kita punya 2 ujung. Ada ujung kiri, ada ujung kanan. Nomor 1-nya kita mulai dari kiri kah atau dari kanan kah? Kita coba perhatikan. Ini merupakan cabang. CH3 merupakan cabang yang kita sebut dengan metil. Jadi CH3 ini memiliki nama dengan sebutan metil. Metil ini terletak di C nomor berapa anak-anak? Kita coba. Kalau nomor 1-nya ibu berikan dari ujung kiri. Ini C pertama misalkan. C1, C2, C3. Maka cabang metil ini ada di C nomor berapa?
3, betul anak-anak. Tapi kita coba dulu dengan pemberian nomor dari ujung yang lain. Kita coba dari ujung kanan. C nomor 1-nya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, cabang metil ini ada di C nomor berapa? 2. Betul, ada di nomor 2. Jadi, lebih dekat dari ujung kiri kah? Atau dari ujung kanan pemberian nomor tadi? Ya, anak-anak, dari ujung kanan. Jadi nomor 1-nya harus dari ujung sebelah kanan. Ini kita tentukan nomornya. Langkah 2 selesai anak-anak. Rantai karbon sudah ada, nomor sudah lengkap, kemudian nama cabangnya juga sudah ada. Tinggal kita beri nama saja anak-anak. Cara pemberian namanya dengan 1, menuliskan nomor cabangnya lebih dahulu. Kemudian tentukan nama cabangnya. Terakhir, nama rantai induknya. Kita coba anak-anak. Pertama, nomor cabang. Ini cabang. Cabang ini nempelnya ada di C nomor 2. Jadi namanya kita tulis 2 strip. Nah, nama cabangnya adalah metil. Kita tentukan metil. Ingat, nomor cabang, nama cabang, baru terakhir rantai induknya. Rantai induk ini lihat ada berapa jumlah C-nya? Ya, 4. Rantai induk dengan jumlah C sebanyak 4, kita lihat dinamakan dengan butana. Kita tulis butana. Sehingga nama senyawa pada nomor 2 adalah 2-metil butana. Bagaimana anak-anak? Contoh sel nomor 2. Mudah ya? Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 sudah mulai banyak anak-anak rantai karbonnya. Langkah awal tetap cari rantai karbon yang terpanjang. Yang terpanjang usahakan lurus dulu yang kita cari. Kita coba hitung kalau lurus ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lurus. Kita belokkan anak-anak. Kalau kita belokkan ke bawah, ini juga bisa sebagai rantai. Kalau ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 6 juga. Kita mulai dari bawah. Ini 2 ya anak-anak ya, C-nya. Sehingga kita hitungnya juga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 6. Atau kita belokkan. Nah, seperti ini. Jumlahnya 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga 6. Maka mana yang paling gampang? Ya, yang lurus saja. Kita tentukan sebagai rantai karbonnya. Kita beri tanda kotak. Ini adalah rantai karbonnya. Kita sudah tentukan. Beri lingkaran yang di luar rantai. Ada 1, ini dilingkari karena ada di luar rantai. Yang berikutnya 2, ini juga ada di luar rantai. Beri nama cabangnya yang di luar rantai sebagai cabang. CH3, ingat nama cabangnya anak-anak? Metil. Kita tulis metil. Ada lagi C2H5. Ini apa nama cabangnya? Ingat pembelajaran terdahulu? Ya, etil. Ini adalah nama cabang. Ada 2 cabang. Nah, cabang sudah ada, sudah kita tentukan. Rantai juga sudah. Beri nomor sekarang. Pemberian nomor dimulai dari mana anak-anak? Ini ada ujung kiri, ada ujung kanan. Kita coba lagi. Dari kiri 1, 2, 3. Cabang pertama ada di C nomor 3. Dari kanan 1, 2. Nah, di nomor 2 ini ada cabang. Lebih dekat mana? Kiri atau kanan nomor yang terdahulu? Dari kanan. Jadi nomor kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai karbonnya ada 6, cabangnya ada 2, metil dan etil. Maka penulisan
nama senyawa alkana tersebut adalah cabangnya ada dua anak-anak, berbeda. Ada metil, ada etil. Harus ditulis yang mana lebih dahulu sesuai alfabet. Kalau kita lihat, ini adalah metil diawali dengan huruf M. Yang berikut ini etil diawali dengan huruf E. E dengan M duluan mana pada alfabet? Etil. Jadi etilnya kita akan tulis terlebih dahulu. Etilnya ada di nomor, kita lihat, etilnya ada di nomor 4. Maka 4 strip etil, strip lagi, baru metil ada di nomor 2. Ini dipindahkan ya anak saya biar gak keliru. Ini 2, kemudian metil. Terakhir rantai induknya ada 6. Kalau rantai induknya memiliki C sebanyak 6, maka nama senyawanya adalah heksana. Oke. Heksana. Ini senyawa alkananya. Jadi nomor 3 ini memiliki nama senyawa adalah 4 etil, 2 metil, heksana. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dengan contoh yang lain lagi. Setelah yang satu ini. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Tapi masih contoh soal ya anak-anak ya. Kita lihat soal yang keempat. Digambarkan senyawa hidrokarbon seperti itu, maka apakah nama senyawa alkana tersebut? Caranya sama anak-anak seperti tadi. Langkah awal, kita cari rantai karbon terpanjang. Kebetulan rantai karbon ini kalau kita hitung lurus ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita belokkan ke bawah, 1, 2, 3, 4, belok 5 juga. Kita ambil dari ujung kiri, 1, 2, 3, 4, ke bawah 5. Semua arah menunjukkan jumlah atom C-nya sebanyak 5. Maka kita ambil yang paling gampang, rantai karbonnya yang lurus saja. Kita beri tanda dulu. Ini kita beri tanda kotak, merupakan rantai karbon. Berikutnya, tentukan cabangnya. Beri tanda cabangnya. Ada 2 yang terletak di luar rantai. 1, ini yang kedua. Beri nama cabang. Nama cabangnya CH3 merupakan metil. Ya, metil kita tulis. Di sini juga metil. Nama cabang sudah kita tentukan yaitu metil, baru nomor cabangnya kita berikan. Dari ujung kiri kah atau dari ujung kanan? Kita coba hitung kalau nomornya dari ujung kiri. 1, 2. Cabang pertama ada di C nomor 2. Kalau nomornya dimulai dari ujung kanan. 1, 2. Ini cabang pertama juga ada di C nomor 2. Berarti nomor boleh dari ujung kiri atau dari ujung kanan. Sama saja. Kita coba yang lain. Kalau tadi dari kanan sudah, kita coba sekarang dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Aturan sudah selesai, kita tentukan. Maka kita tinggal buat nama senyawa tersebut. Maka nama senyawa pada soal nomor 4 adalah, tulis dulu cabang-cabang ini ada di C nomor berapa. Yang pertama ada metil di C nomor 2. Yang kedua ada metil juga di C nomor 4. Ada 2 cabang dan cabangnya sama. Maka aturan pemberian namanya menggunakan awalan. Kalau 2 diberi awalan di,
3 tri, dan seterusnya. Kita tentukan dulu, kita tulis dulu nomornya. Ada di nomor 2, yang satu lagi di nomor 4. Strip, karena ada 2 cabang yang sama, maka diberi awalan di. Nama cabangnya metil. Terakhir, rantai induknya ada 5, maka nama senyawa alkananya adalah pentana. Oke. Jadi nama senyawa pada soal nomor 4 adalah 2,4 dimetil pentana. Bagaimana anak-anak? Contoh soal yang sudah diberikan. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan. Kalau sekarang soalnya dibalik anak-anak. Tadi gambar sudah ada, kita yang memberi nama. Nah, sekarang nama sudah ada, kita memberi gambar strukturnya. Bagaimana caranya anak-anak? Kita lihat contoh soal nomor 1. Diberi nama senyawa adalah N-heksana. Maka gambar strukturnya kita tulis terlebih dahulu. Heksana. Heksana itu jumlah C-nya ada berapa anak? Oke, ada 6. Baik. Heksana C sebanyak 6. Kita buat dulu C-nya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus saja. Lalu beri nomornya. Nomor karena kita yang berikan dari gambar yang kita buat, maka terserah kita. Mau kita mulai dari kiri atau dari kanan, boleh saja. Kita coba lagi dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau sudah, maka kita beri rantai karbon tersebut garisnya. Senyawa alkana memiliki garis tunggal, ikatan tunggal. Jadi masing-masing kita beri garis. Seperti ini. Yang terakhir tidak perlu diberi garis. Yang terakhir, setelah garis, setelah nomor, setelah C, lengkapi dengan atom hidrogennya. Jangan lupa, C memiliki 4 elektron valensi, 4 garis. Kekurangan garis pada atom C ditambahkan dengan atom hidrogen. Kita coba C yang pertama. Garisnya sudah berapa anak-anak? 1. Jadi kurang garis berapa? 3. Oleh karena itu kita tambahkan di C nomor 1 atom H sebanyak 3. Kita boleh tulis di depan. Nah, seperti itu anak. Kita lihat C yang kedua. C yang kedua ini punya garis sebanyak 1 di depan, 1 di belakang. Sehingga C kedua ini kurang garis berapa? 2. Jadi kita tambahkan di C kedua ini atom H sebanyak 2. Di C nomor 3 dia punya garis berapa? Sama nih 2, 1, 2. Maka atom C ketiga kekurangan garis 2. Kita berikan atom H sebanyak 2. Di C keempat juga sama, ada H2. Di C kelima juga sama, 2. Di C keenam baru punya garis berapa? 1. Sehingga dia kekurangan garis berapa? 3, betul. Jadi C keenam kita tambahkan dengan atom H sebanyak 3. Maka inilah gambar struktur dari N-heksana. Bagaimana anak-anak contoh yang pertama dari gambar struktur? Oke, kita lanjut dengan contoh nomor 2. Kita lihat contoh yang kedua. Diberi nama senyawa 2,3 dimetil butana. Langkah awalnya kalau sudah dia memiliki cabang, karena ada cabang di sini anak-anak.
ada tertulis 2,3 dimetil. Maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah rantai induknya. Butananya dulu. Butana itu punya C sebanyak berapa? Ya, betul, 4. Jadi kita buat C-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya anak-anak? Berikut, beri nomor. Tadi nomor terserah kita yang buat, boleh dari kiri atau kanan. Kita coba dari kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beri garis. 1, 2, 3. Depan tidak perlu. Lalu baru kita tempelkan cabangnya. Nama cabangnya apa? Metil. Metil itu punya rumus apa? Ya, CH3. Nah, CH3 ini akan kita tempelkan di C nomor 2 dan di C nomor 3. C nomor 2 adanya di sini. Kita tempelkan, beri garis CH3. Baru 1. Berikutnya di C nomor 3 juga ada metil, ada CH3. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ada metil di sana. Terakhir, lengkapi atom H-nya pada C yang belum ada atom H-nya, yaitu di rantai induknya. Di C pertama harus kita lengkapi dengan berapa H? 3H. Betul, karena garisnya baru ada 1. Di C nomor 2 harus kita lengkapi dengan berapa H? 1. Betul, ini kita lengkapi dengan 1 atom H. Di C nomor 3 juga kurang berapa atom H? Iya, 1. Dia punya 3, 1, 2, 3. Sehingga kekurangan H1. Kita beri H1. Di C nomor 4 kita lengkapi dengan berapa atom H? 3. Tuh, karena dia baru punya 1 garis saja, sehingga kurang 3 garis lagi yang akan kita tulis sebagai, boleh kita tulis seperti itu, atau kita letakkan di depannya. Nah, inilah gambar struktur dari 2,3 dimetil butana. Bagaimana anak-anak? Jelas? Oke, kita lanjut dengan nomor berikutnya. Nomor yang ketiga adalah apabila diberikan soal dengan nama senyawa 2 etil 3,4 dimetil heptana. Sama caranya, dari belakang dulu anak-anak, dari rantai induknya, yaitu ini heptana. Heptana itu senyawa alkana yang punya berapa atom C? Ya, 7 atom C. Kita buat atom C-nya sebanyak 7. Lurus saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. Lengkapi dengan garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nggak perlu digaris. Beri nomor. Nomor boleh dari kiri atau dari kanan. Tadi sudah dari kanan, kita coba dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada cabang di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita coba lihat. Di nomor 3 dan 4 ada metil. Ingat anak-anak, metil itu memiliki rumus CH3. Jadi kita letakkan di C nomor 3 dan di C nomor 4 CH3. C3 di sini ya. Ada CH3. Di C nomor 4 juga ada CH3. Ada 2. Ada 2. Berikutnya ada lagi cabang lain, yaitu etil. Cabang etil ada di C nomor 2. C nomor 2. Kalau ibu ganti, misalkan anak-anak ini jangan 2 deh, 3, biar kelihatan bedanya anak-anak. Di nomor 3 ada etil.
Nomor 3 ada etil, padahal sudah ada di bawahnya ini metil. Maka kita letakkan di sebelah mana lagi etilnya? Di atas, betul. Kita boleh tarik garis ke atas. Nah, etil itu rumusnya C2H5. Jadi gambarnya seperti ini anak-anak, tinggal ditambahkan jumlah atom H-nya pada yang C-nya belum memiliki atom H. Kita coba dari 7, ini sebanyak 3, ini sebanyak 2, kemudian 2. Nah, di sini kurang berapa atom anak-anak? Ya, 1, karena dia sudah punya 4. Sudah punya 3. Nah, kita tambahkan 1. Di C nomor 3, mau kita tambahkan berapa atom H lagi? Ya, tidak perlu ditambah, Bu, gitu ya. Karena di C nomor 3 ini sudah punya garis 1, 2, 3, 4. C sudah memiliki 4 garis, sehingga nggak perlu lagi ditambah atom H. C kedua, kita tambahkan 2 atom H. C terakhir, C nomor 1, kita tambahkan dengan 3 atom H. Maka inilah gambar struktur dari senyawa 3 etil, 3,4 dimetil heptana. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu ya anak-anak ya. Oh ya, untuk senyawa alkena dan senyawa alkuna nanti Ibu jelaskan di part berikutnya. Pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.